Akan beralih ke Pak Darmawan Junaidi, Direktur Utama Bank Mandiri. Pak Darmawan, ya ini menarik, semua sudah mengatakan apa kontribusi di 2022 ya. Dan tadi Pak Erik mengatakan Mandiri termasuk yang diharapkan untuk mengenerate korporasi, yaitu dari sisi pendanaan. Apalagi infrastruktur kan menjadi target pemerintah dalam tahun ini dan tahun depan ya Pak ya. Nah sejauh mana Pak pemulihan ekonomi ini kontribusi daripada Bank Mandiri? Ya, pertama-tama kita syukuri COVID-19 sudah mulai mereda dan ini juga memunculkan confident level dari masyarakat termasuk mobilitas dan juga konsumsi yang sudah mulai tumbuh. Nah, kalau secara fokus Bank Mandiri sebagai bank korporasi dan juga sudah ditugaskan untuk mendukung ekosistem di perkotaan, kita memang melihat beberapa sektor yang sangat berpotensi untuk didukung oleh Bank Mandiri. Kita memang inline dengan hilirisasi sumber daya alam, tetapi kita juga perlu sebagai bank korporasi membangun bisnis secara upstream yang akan merupakan modal penting secara jangka panjang. Tetapi kalau secara sektor ya kita lihat memang sekarang sektor perkebunan, kemudian sektor pertambangan, termasuk infrastruktur, telekomunikasi, baik itu infrastrukturnya dan juga servicesnya, itu menjadi fokus di sisi pembiayaan secara korporasi. Namun value chain dari masing-masing sektor tersebut juga cukup menarik. Artinya kita tidak lepas dari retail banking karena kita juga perlu melayani value chain dari korporasi-korporasi yang sudah kita biayai di sektor-sektor yang memang sudah mulai pulih dan merupakan sektor unggulan. Tetapi juga di sisi retail kita menggunakan channel digital untuk bisa mendukung. Sehingga apa yang diharapkan juga terhadap pertumbuhan pembiayaan UMKM dari Bank Mandiri juga bisa ikut tumbuh. Kalau kita lihat memang secara kualitas sementara kita lihat perkembangan sangat baik. Artinya secara rasio NPL juga terus membaik dan kita lihat secara harian baik itu sektor-sektor yang memang sudah bagus selama ini dan sudah mulai pulih juga. Ini baik, saya akan lanjutkan kepada Pak Darmawan. Pak Darmawan nih yang mengelola korporasi ini ya. PR-nya sangat berat ya Pak. Karena kalau kita lihat di tahun 2021 banyak sekali korporasi itu membayar utang kepada bank dan mereka mengeluarkan obligasi, bahkan ada yang go public gitu ya. Jadi korporasi lama-lama bisa berkurang nih. Nah gimana nih strategi Bank Mandiri untuk melihat bahwa korporasi mana sih yang akan menjadi atau sektor mana yang akan menjadi fokus 2022 dan ke depan agar memang Bank Mandiri ini diharapkan menjadi bank yang kontribusi besar terhadap pembangunan. Silakan Pak Darmawan. Ya, terima kasih Bu Afi. Memang bagaimana tadi yang sudah kami sampaikan, kita akan melanjutkan pembiayaan kepada sektor-sektor yang memang sudah mulai pulih, demand-nya sudah mulai muncul dan prospektif. Jadi untuk jangka pendek dan jangka menengah kita memang masih melihat sektor perkebunan, sektor pertambangan, termasuk infrastruktur, dan juga telekomunikasi yang merupakan besaran yang mungkin masih merupakan fokus pembiayaan dari Bank Mandiri. Namun kita juga tidak melepaskan di sektor-sektor yang sudah pulih di tahun 2021 seperti pertanian dan juga industri pengolahan yang secara proporsional yang ada di portfolio kami mungkin itu mendominasi dari pembiayaan yang diberikan secara wholesale. Tapi kita juga tidak melepas bagaimana nanti beberapa sektor yang mungkin turunan dari sektor-sektor yang sudah pulih akan juga ikut terus tumbuh ke depan. Oke, nah target dan pertumbuhan bisnis di 2022 berapa nih Pak targetnya? Memang kalau kita lihat secara proyeksi kita masih di kisaran high single digit, artinya kalau kita lihat di tahun 2021 kita tumbuh 8,9% untuk pertumbuhan kredit, kisaran mungkin sekitar 9-10% merupakan target Bank Mandiri untuk tahun 2022. Tapi kita lihat nanti potensi ke depannya seperti apa karena banyak sekali sektor yang tumbuh lebih cepat dari perkiraan kita.
Betul betul. Itu setuju sekali bahwa banyak ternyata permintaan sekarang di luar dari prediksi ya Pak ya. Karena dulu dianggapnya paling 4-5%, ternyata sekarang sudah mulai cukup banyak permintaan gitu ya. Nah, di dalam melihat G20 sama pertanyaannya adalah apa kontribusi Bank Mandiri Pak melihat ESG ya tentu saja, dan ada POJK 51 juga kan yang harus diikuti oleh perbankan semua. Gimana Pak Darmawan? Ya, memang kita sudah mulai beberapa inisiatif untuk menunjukkan use case Indonesia melalui Bank Mandiri. Secara portfolio memang sudah kisaran 26% yang sudah sesuai dengan protokol ESG, dan ke depan ini akan terus kita tingkatkan. Dan tidak hanya dari sisi pembiayaan, tapi juga dalam operasional kita juga akan memulai bagaimana office building yang lebih rendah emisi, dan juga mungkin juga nanti transportasi yang digunakan oleh para karyawan Mandiri juga akan lebih banyak menggunakan electric vehicle. Jadi ini merupakan kontribusi dari Bank Mandiri untuk sudah mulai meningkatkan ESG untuk Indonesia. Tetapi juga tidak terlepas dari financial system. Kita baru saja sebagai satu-satunya bank di Indonesia yang sudah mulai melakukan financing melalui repo secara ESG, dan ini kerjasama dengan Bank Global yang ke depan tentunya ini akan terus kita tingkatkan. Oke. Nah, bagaimana Pak terkait dengan strategi yang dilakukan untuk merealisasi pertumbuhan tadi Pak, yang kan ini sudah Maret ya, paling tidak tadi dikatakan sekitar 9% gitu. Tapi apa yang sudah dilakukan dalam 3 bulan lah minimal? Dalam proyeksi kami memang melihat apa yang sudah kita buku di awal tahun, kita tetap optimis karena realisasinya di atas target. Ya. Dan ini merupakan satu hal yang sangat positif. Mudah-mudahan tantangan yang kita hadapi ke depan sekarang adalah tingkat inflasi, di mana secara global ini sudah mulai terlihat sejak FOMC meeting terakhir yang sudah menaikkan suku bunga acuan di United States. Fund rate sudah naik, tapi kalau kita lihat sekarang tantangan buat perbankan justru di rupiah. Sekarang likuiditas yang sudah mulai kembali ke posisi kira-kira di saat sebelum pandemi di tahun 2018-2019, sejak diberlakukannya GWM baru per 1 Maret dari 3,5% ke 5%, tertinggi likuiditas harian itu di 400 triliun rupiah, saat ini sudah di kisaran 200 triliun. Artinya ini juga perlu disikapi. Kita tetap optimis, kita jaga kualitas portfolio, tapi juga tantangan ke depan ini tidak mudah. Artinya mungkin untuk bank-bank besar akan masih melihat ini hal yang tidak terlalu sulit, tapi secara ekosistem industri perbankan ini perlu kita jaga bersama. Jaga bersama, oke. Pak, sebagai terakhir buat Bapak-Bapak sekalian, mungkin closing statement Pak Darmawan, silakan. Apa yang diharapkan? Ya. Kita tetap optimis untuk ekonomi yang jauh lebih baik di tahun 2022. Justru kesempatan kita untuk memiliki cushion yang ekstra, karena tantangan di tahun 2023 dan 2024 akan lebih menantang. Sehingga untuk bank-bank besar terutama untuk bisa hand in hand dengan pemerintah dan otoritas, tentunya kita harus menjaga fungsi kita sebagai penopang ekonomi nasional.